Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ada informasi terkait dengan Manchester United yang ingin gue sampaikan di video kali ini. Sumber dari berbagai macam. Pertama dari Fabrizio Romano dulu. Informasi pertama, Ole at the wheels. Ole Gunnar Solskjaer. Setelah cukup lama ya, dia ini tidak terlibat di manajemen klub setelah terakhir kali menjadi manajer di Manchester United sampai dengan tahun 2021, jadi sudah 4 tahun ya. Akan ke Besiktas ini, akan ke Turki. Ini sudah pasti ya, berita sudah banyak termasuk juga dari Fabrizio Romano mengatakan demikian. Akan menggantikan Giovanni Van Bronckhorst. Cukup lama, sekitar 4 tahun. Kenapa kok seperti itu? Apakah tidak laku atau seperti apa oleh Gunnar Solskjaer? Menurut gue nggak seperti itu ya. Kalau seandainya ada fans yang berasumsi seperti itu ya terserah. Tapi gue katakan ini kenapa? Bukan karena dia tidak laku atau seperti apa. Karena ada wawancara yang pernah dilakukan oleh Gunnar Solskjaer tahun lalu. Gue masih ingat ya, ketika itu gue baca wawancaranya dengan Andy Mitten sebelum gue ke stadion Allianz Arena, bahwa memang Ole Gunnar Solskjaer dia ingin mengambil waktu, dia tidak ingin terburu-buru, tawaran selalu ada tapi dia tidak pernah tertarik. Dan ternyata Ole Gunnar Solskjaer yang sempat ditanyakan, gue inget banget itu oleh Andy Mitten, apakah tertarik untuk melatih klub di Inggris atau di luar Inggris. Dia lebih tertarik di luar, dengan mempelajari budaya yang berbeda, kultur yang berbeda ya, karakteristik yang berbeda dari sepak bolanya, dari kehidupannya. Dia lebih tertarik hal seperti itu ya, Ole Gunnar Solskjaer. Intinya dia memang sangat hati-hati sekali dalam memilih dan memilah tawaran yang terjadi, dan dia sangat menikmati hidupnya di luar sepak bola, artinya sepak bola manajemen klub ya, karena dia juga memiliki peran di UEFA kalau tidak salah. Dan yang menarik juga bagaimana Besiktas. Jadi Besiktas ini di bulan Juni 2024 tahun lalu itu mencari manajemen. Ada 2 nama yang menjadi kandidat kuat ya pada saat itu, adalah Ole Gunnar Solskjaer dan juga Giovanni Van Bronckhorst. Dengan segala pertimbangan, Besiktas ternyata pada saat itu lebih memilih ke Giovanni Van Bronckhorst. Namun akhirnya memang ya tidak berhasil ya, karena kalau tidak salah semenjak bulan Desember mereka tidak lagi bekerja sama antara Besiktas dan juga Giovanni Van Bronckhorst. Ole Gunnar Solskjaer menurut gue dengan perjalanannya di Manchester United naik turun, kalau yang dilihat hanya soal masalah hasil saja, ya tidak ada trofi yang diberikan dari Ole untuk Manchester United, tapi ada excitement, ada kesenangan, ada happiness ya, ada banyak hal yang positif menurut gue dari seorang legenda yang kembali lagi ke klub, menangani klub dengan harapan yang besar. Tapi sayangnya pada saat itu Ole Gunnar Solskjaer berada pada periode yang salah menurut gue di Manchester United, dengan manajemen yang tidak jelas ya. Tapi apa yang dilakukan pada saat itu sebenarnya dari banyak pertandingan Manchester United menunjukkan value ataupun semacam kayak filosofi yang sebenarnya dari Manchester United, dari cara bermainnya. Memang tidak bisa terjadi secara konsisten, tapi pada saat itu potensi untuk bisa menjadi lebih baik menurut gua secara ringan amatiran itu ada. Tapi ya di dunia sepak bola ini tidak bisa hanya mengandalkan manajer ataupun juga tim kepelatihan saja. Struktur semuanya ini harus mendukung, dan Manchester United tidak memilikinya pada saat itu. Ada banyak hal yang gue tidak ingin bahas secara satu persatu, tapi balik lagi ke informasi bahwa Ole Gunnar Solskjaer akan ke Besiktas. Good luck Ole, semoga sukses di Besiktas. Menarik ya, Ole akan menemui atau akan melawan Jose Mourinho, karena Jose Mourinho juga berada di Turki, Liga Turki, sama-sama dari Istanbul juga, satu Besiktas, yang satu Fenerbahce. Oke. Informasi lainnya yaitu tentang Alejandro Garnacho. Jadi dari sumber yang gue dapatkan dari The Athletic, memang benar ini, Napoli berminat secara konkret untuk mendatangkan Alejandro Garnacho, tapi Manchester United menolaknya karena angka itu ternyata tidak seperti yang diinginkan oleh Manchester United. Dan ini sudah pernah gue singgung juga ya,
bahwa kalau ada klub datang melakukan penawaran kepada seorang pemain di Manchester United dengan angka fantastis, klub tidak dalam posisi untuk menolak. Kenapa? PSR, aturan finansial yang memang sangat sangat tipis sekali lah untuk Manchester United saat ini. Tapi untuk saat ini juga memang Alejandro Garnacho ini nampaknya tidak akan kemana-mana. Dia juga menjadi pemain yang kembali diandalkan menurut gua oleh Ruben Amorim, bermain 90 menit ya menghadapi Southampton, menciptakan beberapa peluang, bermain juga cukup oke menurut gua di pertandingan tersebut. Kita lihat ya akan seperti apa. Dari Daily Star, Rashford. Rashford ini juga disinggung oleh Fabrizio Romano, dikabarkan antara AC Milan dan juga Manchester United diskusi pembicaraan masih terus berlangsung. AC Milan disebutkan masih keberatan nih dengan formula gaji dari Rashford, dan selalu gue katakan ya, ini kesulitan betul bagi Manchester United untuk melepas pemain-pemain seperti Rashford, seperti yang lain-lain juga yang memiliki gaji sangat tinggi. Dalam hal pinjaman seperti ini ada diskusi yang terus berlanjut ya. Tapi di sisi lain dikabarkan bahwa Chelsea ini juga bergabung dengan Tottenham serta West Ham yang tertarik untuk mendatangkan Marcus Rashford, tapi Manchester United saat ini tidak ingin membiarkan Rashford ini untuk bergabung ke klub lainnya di Liga Inggris. Dari Sky Jerman, Borussia Dortmund, Sebastian Kehl dan juga Nuri Sahin sekarang ini mendorong untuk mendatangkan Marcus Rashford. Pembicaraan sekarang telah dilakukan antara Borussia Dortmund ya, ingin mengamankan Rashford dengan situasi peminjaman. Keputusan untuk mendatangkan Rashford ini diciptakan atau dilakukan setelah kekalahan terakhir di hari Jumat. AC Milan ini masih yang terdepan ya dengan ketertarikan yang lebih konkret. Tapi Borussia Dortmund ini juga mengintai ya. Jadi menurut gua peminat dari Rashford ini tetap tinggi, hanya saja tergantung bagaimana komponen-komponen utamanya gaji. Seperti apa nih kesanggupan dari masing-masing klub. Rashford sendiri masih terus berada di luar skuad Manchester United ya, karena memang menurut gua konsentrasi dari pihak Rashford dan juga dari klub ini bagaimana menjalin ataupun bisa menemukan kesepakatan dengan klub yang meminati Marcus Rashford. Semakin dekat Rashford akan meninggalkan Manchester United di musim dingin ini dengan peminjaman. Dari AI Newspaper, Milos Kerkez ini disebutkan lebih difavoritkan untuk ke Liverpool dibandingkan ke Manchester City dan juga ke Manchester United. Bournemouth ingin 50 juta pounds. Ini angka yang sangat tinggi untuk situasi Manchester United saat ini. Dan terkait dengan situasi bek kiri, Alphonso Davies ini masih belum bersepakat ya dengan Bayern Munchen terkait dengan kontrak baru. Agennya ingin bertemu dengan Real Madrid, Liverpool, Manchester United dan juga Manchester City. Alphonso Davies ini berbeda dengan Milos Kerkez, di mana angka transfernya cukup tinggi, tapi Alphonso Davies tentu saja ketika kontraknya tidak berpanjang maka akan lepas secara gratisan. Hanya saja gaji dari sang pemain ini juga cukup tinggi, dan ini menurut gue sekali lagi ini bisa menjadi situasi yang sulit. Begini, sebelum gue lanjutkan, situasi sulit finansial bagi Manchester United ini jangan diartikan ya, sekali lagi bukan dan jangan diartikan bahwa Manchester United tidak memiliki uang untuk melakukan transfer ataupun membayar gaji dari pemain yang diincar. Tidak seperti itu caranya atau sebabnya. Tapi ada aturan, ada batasan-batasan perhitungan yang tidak boleh dilampaui oleh klub-klub, termasuk juga Manchester United. Jadi ini bukan soal masalah pemilik menyuntikkan dana untuk investasi transfer atau melakukan transfer. Bukan seperti itu. Bukan sekali lagi seperti itu. Tapi lebih bagaimana mengatur keuangan. Ya. Jadi Manchester United ini butuh untuk membuat space dulu nih ya, atau ruangan atau ya semacam kayak modal dalam tanda kutip untuk bisa melakukan pergerakan. Modal, sekali lagi, modal ini bukan berarti uang dari klub, tidak, tapi dari pergerakan transfer, karena harus berimbang ya. Ada aturan yang namanya PSR. Itu harap dimengerti, karena ada beberapa ya ketika gue berbahas terkait dengan situasi transfer, banyak mengatakan Manchester United klub miskin, banyak utang dan segala. Enggak, utang itu berbeda lagi. Itu terkait dengan infrastruktur, manajemen klub dan lain-lain, operasional klub. Di luar transfer punya aturan yang berbeda lagi.
mudah-mudahan bisa paham ya. Gue sudah pernah bikin video terkait dengan PSR Manchester United ya, PSR seperti apa, situasi finansial dan lain-lain. Itu juga menurut gue mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang memadai. Oke. Back kiri Ryan Aït-Nouri ini disebutkan salah satu pilihan dari Ruben Amorim untuk posisi bek kiri. Manchester United ingin mendatangkannya untuk menggantikan Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia yang diharapkan akan cabut dari Manchester United. Oke, ini kabar menarik ya. Ryan Aït-Nouri bermain di Wolves, sudah punya pengalaman di Liga Inggris tentu saja. Kabar lainnya, Manchester United akan melakukan pembicaraan dengan berbagai klub terkait dengan keluarnya Anthony. Sir Jim Ratcliffe ingin memangkas ya situasi keuangan terutama gaji dari para pemain Manchester United, dan pemilik dari Manchester United ini ingin untuk melepas beberapa pemain yang tidak sesuai antara gaji dengan penampilannya. Ini termasuk Casemiro, Marcus Rashford dan juga Anthony. Tapi sekali lagi, pemain dengan gaji besar, Casemiro, Rashford, Anthony juga tidak berperforma dengan bagus selama ini di Manchester United. Dan angka-angka yang tinggi tersebut juga memberikan kesulitan bagi klub-klub yang ingin mengambil mereka walaupun dalam sistem peminjaman. Kabar lainnya disebutkan bahwa Manchester United ini berminat untuk mendatangkan Jamie Gittens, pemain 20 tahun, pemain Inggris ya, saat ini bermain di Borussia Dortmund. Valuasi ada di 50 juta euro. Pemain yang angkanya menurut gue ini cukup tinggi, 50 juta untuk pemain yang masih berusia 20 tahun. Ya, dilihat memang memiliki potensi, tapi angkanya ya menurut gue ini cukup tinggi di 50 juta karena mendatangkan pemain 20 tahun, 50 juta. Resikonya tinggi juga ya. Gue tidak yakin sih Manchester United akan bergerak di angka seperti ini untuk pemain yang masih muda. Mungkin kalau angkanya lebih rendah ya, sekitar 20, mungkin Manchester United akan bergerak. Bukan berarti Manchester United ini tidak menghargai talenta atau seperti apa, tapi itu tadi untuk mencari perimbangan di situasi keuangan ya, dan juga resiko. Karena pemain bisa saja lebih bagus, tapi jangan lupa bisa juga dia mendapatkan kesulitan ya kan, dan akan menghambat perkembangannya. Tapi menarik juga ini, sampai dengan saat ini memang masih belum ada pemain yang datang ya. Mungkin bagi sebagian fans ini hal yang semacam kayak membosankan. Manchester United tidak ada pemain yang datang. Di game ataupun permainan tentu saja sangat mengasihkan ya ketika melakukan transfer, ada pemain baru yang datang. Tapi menurut gue solusi itu tidak harus berupa mendatangkan pemain baru. Dan kadang itu menurut gue semacam kayak jangka pendek gitu. Terlalu sering mindset ataupun pola pikir seperti ini terjadi di Manchester United. Justru bagaimana pembenahan yang dilakukan. Selama ini konsentrasinya selalu mendatangkan. Tidak menyeimbangkan. Bukan menyeimbangkan. Baik itu squad, terlebih lagi situasi finansial dari Manchester United. Gua secara ringan amatiran justru menunggu ini siapa pemain yang keluar dulu. Karena apa? Dari keluarnya pemain misalnya itu bisa dilihat seperti apa penyeimbang yang dilakukan di situasi finansial di Manchester United. Klub ini harus sehat dulu, harus memiliki ruangan yang bagus dari sisi finansial, dari sisi PSR dan lain-lain. Baru kemudian ya, mungkin nanti di musim panas melakukan pergerakan. Itu pun juga bukan mendatangkan pemain yang premium yang biasanya harganya tinggi ataupun gajinya juga tinggi, tapi justru bagaimana pergerakan Manchester United untuk mengidentifikasi nih bakat-bakat, talenta-talenta, tidak mesti pemain muda ya. Bisa juga pemain senior yang sesuai dengan keadaan keuangan klub. Tentu saja dengan harapan tetap ya memiliki prestasi yang bagus. Dan di situ menurut gue tantangan. Dan sekaligus juga menjadi pembeda dari pergerakan Manchester United di periode-periode sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.